Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kita bersama, yaitu Maulana Al-Habib Abdullah Ridha bin Yahya, pimpinan Majlis Cinta Rasul Ar-Ridha sekaligus mursyid Tariqah Syadiliyah Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa terus membimbing kita menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kita bersama, Kiai Haji Athaillah, atau yang kita kenal dengan Kiai Syahrukan. Jadi Masya Allah ini beliau. Jadi nanti beliau akan ceramah di hadapan kita pakai bahasa India nampaknya Ustaz ya. Jadi Masya Allah. Jadi kalau sudah tentang beliau itu pokoknya sudah tidak asing lagi sudah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada akhina Al-Habib Faik bin Qasim bin Yahya, yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita juga sahabat saya dari Kapuas Hulu, Ustadz Indra, yang paling pojok itu kopiah merah itu. Ya, mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada tuan rumah, ya, Bang TJ atau Bang Tommy Juliansyah. Jadi cerita TJ nih Bang, saya ditanya, dipikir malam ini yang sholawat nih pabrik madu Bang ya, kan ada madu TJ itu, pabrik madu yang sholawat. Oh bukan, motor malam ini bersolawat nih. Ya subhanallah, kita doakan ya Bang Tommy Juliansyah mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dan apa yang menjadi hajat beliau dilancarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada Al-Habib Nofriansyah, kita doakan juga mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta seluruhnya yang hadir di malam hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini adalah malam yang indah, malam yang luar biasa, malam yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di Raudhah min Riyadhil Jannah. Malam hari ini kita duduk di salah satu daripada taman-taman surganya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan di muka bumi ini. Kalau kita bertanya di surga itu ada apa sih kira-kira? Semuanya ada, semuanya. Ya, kita kepengen apa? Baru merentak mungkin di dalam hati sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di malam hari ini, duduknya kita di tempat yang mulia ini, di taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insya Allah semua yang menjadi hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, semuanya akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita di malam hari ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam hari ini kita dikasih bonus sama Allah. Biasanya kalau kita itu nonton Syahrukan di TV, malam ini kita lihat langsung sama Syahrukan gitu. Ya, jadi tidak di TV, ketemu langsung, make and up kalau bahasanya itu. Ya, ketemu langsung sama Syahrukan kita. Jadi subhanallah, nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk kita duduk di dalam majlis yang mulia ini. Kemudian kita duduk di dalam majlis yang mulia ini
tentunya selain kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita juga berada di bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah itu menciptakan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Dan di antara 12 itu ada 4 yang spesial, 3 bersambung dan 1-nya terpisah. Apa saja yang tersambung? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Makanya Rajab itu dikatakan Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang bisa memuliakan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba tersebut dari dunia hingga di akhirat. Termasuk di malam hari ini kita memuliakan daripada bulan Rajab ini dengan kita menyebut nama sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa luar biasa kalau kita ini dianugerahkan oleh Allah bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sampai dalam satu riwayat itu disebutkan, pernah Nabi Allah Khidir alaihi salam itu beliau ditanya, apa yang bisa mengubah daripada catatan takdir Allah Subhanahu wa taala? Dalam artian catatan takdir yang tidak bagus menjadi bagus. Setelah diteliti ternyata tidak ada amalan apapun yang bisa merubah daripada catatan tersebut, kecuali kata Nabi Allah Khidir, as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan bimbing hidupnya, Allah akan terangi daripada perjalanannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan demi keberkahan yang luar biasa hingga dia akan merasakan kebahagiaan dunia hingga di akhirat nanti. Bahkan ketika kita berbicara tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 hal yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di malam hari ini kita akan baca solawat ini. Setidaknya ada 2 hal yang akan kita dapat sebagai keberkahan karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Yukfahamuk, segala macam bentuk kesulitan, kesusahan, problem dan permasalahan kita akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam hadis ini tentang kemuliaan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, 2 jawaban atau 2 keistimewaan yang diperoleh orang yang bersolawat ini mencakup urusan dunia dan akhirat kita. Yang pertama, yukfahamu, segala kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah. Namanya orang hidup itu pasti terkadang menemui kesulitan. Orang hidup itu terkadang dia punya masalah. Orang hidup itu terkadang dia dihadapkan dengan segala sesuatu yang tidak mengenakkan. Atau terkadang dia punya hajat, dia kepengen sesuatu. Maka di sini kita dikasih solusi. Apa solusinya? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga yang kedua, kalau kita lihat adalah urusan akhirat kita. Karena apa kata Rasulullah? Wa yughfar laka dzambuk, urusannya akan dosa. Dosa ini kan urusannya tentang akhirat. Artinya apa? Di akhirat nanti apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan ini kalau dosa-dosa kita ini semakin banyak, dosa-dosa ini melebihi daripada kebaikan kita. Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat luar biasa. Beliau sangat sayang sama umatnya. Beliau kasih solusi kepada kita supaya kita tidak khawatir akan dosa-dosa kita nanti. Perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad di dunia, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin beberapa
yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua di sini saya mewakili daripada tuan rumah Bang Tommy Juliansyah dan seluruh keluarga TJ 142 mengucapkan terima kasih kepada antum sekalian yang telah hadir di majelis sholawat di malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah antum bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum duduk di malam hari ini memuji nama Nabi Muhammad, antum semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Datang ke tempat ini mungkin membawa problem, pulang dari tempat ini membawa solusi, dan insyaallah akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.